Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Mirna Fitrianingsih dengan NIM 1901156526 di mata kuliah Dokumen dan Pasasi Perjalanan Wisata. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus perihal paspor dan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP. Baik, langsung saja yang kasus pertama. Studi kasus paspor yang pertama yaitu 3 pemalsu dokumen untuk pengurusan paspor di Kediri dibekuk. Polisi membekuk 3 orang pemalsu dokumen negara. Para tersangka memalsukan dokumen negara bagi mereka yang ingin membuat paspor. Kapolres Kediri AKBP Lukman Cahyono mengatakan pengungkapan kasus ini berawal saat anggotanya menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Di rumah itu polisi menemukan dokumen palsu dan alat pembuatnya seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan sejumlah stempel palsu kecamatan dan kelurahan. Atas tindakan pelaku tersebut, polisi menjeratnya dengan ancaman hukuman penjara selama 8 tahun. Baik, studi kasus paspor yang kedua itu ada penggunaan paspor palsu untuk masuk Indonesia kembali terjadi. Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta menangkap 2 warga negara asing pengguna paspor palsu pada Mei 2021. Di bulan yang sama, Polres Bandara Soekarno-Hatta juga menangkap warga Iran pengguna paspor palsu Bulgaria. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan aksi warga negara asing untuk masuk ke Indonesia menggunakan paspor palsu. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesiagaan petugas untuk mendeteksi paspor palsu serta pemberian sanksi tegas bagi para pelanggar. Studi kasus paspor yang ketiga ada keimigrasian Indonesia dalam mencegah penerbitan paspor palsu. Hukum keimigrasian sebagai bagian dari hukum administrasi negara yang menjalankan pemerintahan dalam arti sempit, mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, dan keamanan negara, serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, sanksi pidana bagi pengguna dokumen perjalanan palsu diatur dalam pasal 119 dan pasal 126 sampai 129 dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Studi kasus SPLP yang pertama itu ada cegah buruh lewat jalur tikus. Pemerintah akan terbitkan surat perjalanan laksana paspor. Pemerintah akan menerbitkan surat perjalanan laksana paspor bagi buruh migran tanpa dokumen agar mereka dapat pulang lewat pintu resmi. Selama ini buruh itu diduga pulang melalui jalan tikus untuk menghindari petugas. Hal itu dikhawatirkan bakal menyulitkan petugas melacak kontak terkait penularan COVID-19. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Batam mengatakan akan segera berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri untuk menerbitkan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP bagi buruh migran tanpa dokumen. Surat itu dibutuhkan buruh migran seperti para korban perdagangan orang agar dapat pulang ke tanah air lewat jalur resmi. Dan studi kasus SPLP yang kedua itu yaitu mengenal surat perjalanan laksana paspor serta fungsinya. SPLP sebenarnya memiliki fungsi yang tak kalah penting. Surat tersebut diberikan dalam keadaan tertentu dan memiliki jangka waktu berlaku. SPLP adalah dokumen pengganti paspor. Surat ini kerap digunakan untuk proses pemulangan warga negara ke Indonesia.
Misalnya, jika yang bersangkutan kehilangan paspornya di luar negeri atau alasan apapun yang membuat pemiliknya tidak bisa menggunakannya lagi. SPLP berlaku paling lama 2 tahun dan hanya dapat digunakan untuk 1 kali perjalanan serta tidak dapat diperpanjang. Kasus SPLP yang terakhir yaitu perkenalkan aplikasi SPLP Jembatan Integrasi Data Digital. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah memberikan pelatihan pengoperasian aplikasi sistem penghubung layanan pemerintah atau SPLP kepada SKPD Jawa Tengah. Kepala Saksi Pengembangan Aplikasi Dinas Kominfo Jawa Tengah Iswahyudi menjelaskan, aplikasi SPLP ini merupakan perangkat lunak pendukung kerangka kerja interoperabilitas, kemampuan dalam membuat sistem dan organisasi agar dapat saling bekerja sama, sistem informasi elektronik, dalam rangka melaksanakan pertukaran data atau berbagi pakai antar sistem informasi elektronik. Baiklah, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.